tersebut. Karena tentunya ini kedepannya itu kita lagi berusaha di dalam administrasi, sistem administrasi itu ada satu koneksi yang disebut dengan omnichannel system, di mana semua informasi administrasi itu bisa diakses mudah dalam satu platform. Itu yang kita targetkan. Ruang-ruang ini tuh kan harus diciptakan baik skala mikro maupun makro gitu ya. Skala mikro ya hubungan semua dosen, antum ngobrol dengan semua dosen gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Aksi Narasi. Podcastnya mahasiswa, bahas hal serius yang dibikin santai. Bareng aku Nasya dan saya Atif. Di episode kali ini kita bakal ngobrol sesuatu yang sebenarnya sering kita rasain tapi jarang kita bahas secara langsung. Betul banget, kita akan membahas arah kebijakan dan pengelolaan kampus 3-5 tahun mendatang. Nah, biar obrolannya nggak cuma dari sudut pandang mahasiswa, hari ini kita datangkan bintang tamu yang cocok banget nih. Beliau adalah dosen kita sekaligus wakil ketua 2 bidang administrasi dan keuangan. Langsung aja kita sambut Ustadz Ikhwan. Halo Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustadz, sebelum ke topik berat ini, kami mau tanya hal-hal ringan dulu nih. Sebagai dosen sekaligus wakil 2, lebih sering pusing ngurusin mahasiswa atau laporan keuangan nih, Ustadz? Oke. Sebelumnya disclaimer ya. Saya bukan bintang utama, tapi bintang kejora. Bintang kejora itu bintang yang harus hadir dalam setiap waktu gitu ya. Jadi ini supaya cair aja gitu ya. Kedua pertanyaannya, lebih pusing mana gitu? Ngurusin kampus Apa mahasiswa? atau ngurusin mahasiswa? Ya jelas dua-duanya harus diurus gitu. Tidak boleh ngomongin karena saya ditakdirkan ataupun diposisikan sekarang ngurus manajemen sehingga saya nggak ngurus mahasiswa, dalam hal ini perkuliahan gitu ya. Ya perkuliahan harus dijalankan, manajemen pun harus dijalankan gitu Mbak Nasya. Nah, sebelum kita ke topik selanjutnya nih, Ustadz, barangkali mau minum apa? Kalau ada minum yang enak gitu ya, tapi berenergi gitu. Oke. Gitu. Siap. Oke. Boleh dah. Nah, kalau kita tarik ke gambaran besar nih Ustadz, sebenarnya kampus kita sekarang ini ada di posisi seperti apa sih Ustadz? Dan dalam 3-5 tahun ke depan, kampus ini ingin dikenal sebagai kampus yang seperti apa gitu? Baik. Ini pertanyaan luar biasa tapi khawatir jadi pertanyaan jebakan gitu ya. Jadi kita perlu ketahui ya, kampus kita itu kan berdiri di tahun 2020, awal tahun 2020. Sekarang sudah menginjak tahun 2025. Berarti kan posisi di usia 5 tahun, 6 tahun berjalan kan gitu ya. Nah, pada usia seperti itu tentunya kita harus menyadari anak posisi umur 4-5 tahun itu seperti apa gitu ya. Jangan memposisikan harus apple to apple ataupun satu derajat dengan kampus yang sudah puluhan tahun malang melintang di dunia perguruan tinggi gitu ya. Namun kita juga tidak boleh merasa pesimis, merasa kurang, merasa tidak pede gitu ya. Kita harus berjuang memperjuangkan kampus gitu ya. Sehingga oke lah, perjalanan kita dari tahun pertama di periode pertamanya Ustadz Dr. Kiai Haji Zainuddin, itu proses bagaimana beradaptasi, belajar mahwa kampus, wama adroka kampus gitu ya. Nah, kemudian sekarang di tahun kedua, di periode kedua beliau, kami selaku wakil ketua ya menjalankan visi misi ketua gitu. Jadi tidak ada visi misi wakil ketua, yang punya visi misi itu kan kelembagaan. Jadi ketua yang menjadi ininya. Kami adalah pembantu, khususnya saya di bidang administrasi dan keuangan akan membantu. Lantas pertanyaannya adalah bagaimana proyeksi kampus di
2-3 tahun ke depan Iya, gitu ya. betul. Nah, ini pertanyaan cukup bagus gitu ya. Seharusnya kita lihat dulu di dalam mengurus perguruan tinggi ini ada 3 istilah yang harus kita pahami. Yang pertama adalah RIP ya, RIP, rencana induk pengembangan. Nah, rencana induk pengembangan ini tertuang pada apa? Pada visi kampus. Nah, kampus ini kan tujuannya apa visinya? Ingin menjadi perguruan tinggi yang unggul di tahun berapa? 2040 gitu ya. Nah, itu visinya. Nah, dari visi ini, dari RIP ini harus diturunkan menjadi Renstra ya, rencana strategis. Nah, rencana strategis ini tergantung periodenya mau 5 tahun kah, mau 10 tahun kah gitu ya. Ini harus kita turunkan rencana strategisnya, Renstranya gitu kan. Nah, di bawah Renstra ini ada yang disebut dengan Renov. Apa Renov? Rencana operasional. Nah, ini operasionalnya setiap tahun kita mengupgrade targetnya apa nih. Maka kemarin sekitar awal bulan Desember ya, kita kalau tidak salah awal Desember di monitoring, evaluasi oleh Kopertais ya, sampai dicek oleh Kopertais segala macam kebutuhannya ya. Dan alhamdulillah ada berita gembira sebetulnya. Kita diposisikan tidak layak untuk hanya perguruan tinggi gitu, tapi memang harus segera bermujahadah, berusaha berusaha gitu ya untuk menjadi nambah prodi lah gitu ya, nambah prodi. Maka kemarin prodinya ditawarkan ada 2 prodi yang saya tidak bisa sebutkan di sini lah gitu ya. Yeah. Nah, kalau misalnya 2 prodi ini nanti diproyeksikan di tahun 2026, nah ini udah ke rencana operasional ya. Betul. Di tahun 2026 gitu ya bisa mulai pengajuan, mulai proses dan seterusnya ya, kita akan mempunyai 2 prodi baru nantinya kan gitu. Ini sebagai langkah ke depan gitu ya. Bagus banget. Nah, ini baru masuk ke ranah Ustadz sebagai Waket 2. Biasanya mahasiswa tuh tahunya administrasi yang ribet ya. Ya, menurut Ustadz, tantangan terbesar pengelolaan administrasi dan keuangan kampus saat ini tuh apa sih? Dan untuk kedepannya ada nggak sih rencana biar sistemnya lebih simpel dan ramah mahasiswa ya? Oke. Ya, jadi karena saya juga berangkat dari tata usaha ya, awalnya itu di kampus ini dari tahun 2020 saya sampai 2024 itu kan saya jadi tata usaha, khususnya dikasih keuangan lah gitu ya. Nah, ketika 2024 akhir diamanahi sebagai wakil ketua 2, tentunya sedikit banyaknya sudah membaca apa yang menjadi kebutuhan kampus ya. Salah satunya adalah bagaimana peningkatan, penertiban dan penguatan administrasi, baik itu administrasi keuangan, administrasi sistem dan lain sebagainya gitu ya. Nah, apa yang sudah dilakukan sebelumnya harus kita tingkatkan. Apa yang sudah dikerjakan kita perbaharui supaya lebih bagus dan lebih baik. Apa yang menjadi kekurangan kita tutupi gitu kan, agar menjadi kita teamwork gitu ya. Kita sama-sama kerja tim, karena untuk mengurus perguruan tinggi ini kan nggak bisa Superman, harus super tim. Jadi super tim semuanya bersama-sama. Nah, akhirnya salah satu proyeksi yang kita lagi urus adalah membangun sistem informasi manajemen kampus gitu ya, yang disebut dengan akademika kampus. Walaupun proses ini tidak semudah membalikan telapak tangan, transformasi dari sistem tradisionalistik atau manual ke sistem digitalisasi itu kan Mas Atip perlu perlu adanya satu mujahadah kesungguhan, loncatan-loncatan ya. Ya, loncatan-loncatan yang luar biasa. Waktu kemarin awal tahun 2025 kita targetkan selesai, tapi ternyata belum selesai. Sekarang ditargetkan di semester ganjil di tahun 2025-2026 itu bisa selesai. Nah,
walaupun nanti hasilnya bisa 100% fix selesai ataupun masih ongoing, ya kita tetap harus harus sabar dengan sistem tersebut gitu ya. Betul. Sabar dengan perjuangan tersebut, karena tentunya ini kedepannya itu kita lagi berusaha di dalam sistem administrasi itu ada satu koneksi yang disebut dengan omnichannel system, di mana semua informasi administrasi itu bisa diakses mudah dalam satu platform. Itu yang kita targetkan. Ala kulihal, kapan nih bisa tercapai secara maksimalnya gitu ya. Itu yang harus pikirkan. Kedua, masalah keuangan gitu ya. Ya, keuangan juga kan kita tetap ya porsi beasiswa kita tingkatkan ya. Kemudian porsi kesadaran mahasiswa untuk bayar juga kita kita dampingi gitu ya, sehingga bisa memberikan banyak aspek kemudahan-kemudahan untuk mahasiswa kita. Nah, Ustadz, isu yang sering muncul di mahasiswa itu kan soal transparansi, Ustadz. Boleh nggak sih Ustadz ceritakan sejauh mana kampus ini membuka ruang keterbukaan soal pengelolaan keuangan? Ya. Oke. Jadi masalah transparansi ini memang luar biasa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bisa hitung dari awal gitu ya, saya megang di wakil ketua 2, ini kan transparansi ini berhubungan dengan jumlah mahasiswa yang ada. Contoh gini, ada orang yang bertanya kita kok bisa ngegaji dosen segitu banyaknya, sementara jumlah mahasiswa seperti itu. Apakah jumlah mahasiswa yang gabung ke kampus itu borjuis, atau misalnya bukan borjuis ya, punya keuangan yang cukup gitu ya, atau seperti apa? Ya tentunya ini yang harus diapresiasi lah. Kampus ini sampai sekarang kita belum pernah tidak menggaji dosen. Dari tahun 2020 kampus di bawah kepemimpinan Ustadz JJ Zainuddin belum pernah menunggak gaji. Apapun kondisi mahasiswa, banyak sedikit mahasiswa, al-auqu bil uqud, kita akad kita dengan dosen kita selesaikan gitu. Nah, kedua, dari mana sumbernya selain daripada mahasiswa, ya itu pun dilaporkan pada asesmen lapangan perguruan tinggi kelembagaan sekitar bulan September kemarin kan gitu ya. Perguruan tinggi kita kan sudah di AL ya, tinggal menunggu keputusan hasil AL. Ya mudah-mudahan doakan saja hasilnya bagus, karena ikhtiar kita terus diperjuangkan gitu ya. Nah, kami menyampaikan ya sumbangsi dengan hadirnya lembaga amil zakat, LAS gitu ya. Kemudian juga hadirnya Badan Amil Zakat, BAS, dan juga beberapa lembaga lainnya itu menjadi salah satu penopang keuangan kita gitu ya. Sehingga ya kalau dihitung-hitung nggak memungkinkan kita untuk bisa menjalankan roda kampus dengan jumlah mahasiswa yang masih minim lah gitu ya. Karena break even pointnya ya mungkin kalau dalam hitungan ekonomi belum nyampe gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam perjuangan ya kita tetap perjuangkan, sehingga pada hari ini ya alhamdulillah gedung masih on proses kita bangun, asrama terus dibangun, kemudian juga proyeksi usaha lainnya dibangun juga gitu, Manasya. Baik. Nah, berarti berat banget ya perjuangan Ustadz ini sebagai wakil 2 bidang administrasi keuangan. Nah, apa sih prioritas utama kampus dari sisi administrasi keuangan, Ustadz? Iya. Prioritas utama. Kalau bicara 3 sampai 5 tahun ke depan ya, Ustadz. Iya, kalau administrasi keuangan sih yang terpenting kalau saya pakai sebuah pendekatan teori ya yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz ya, salah satu teori ekonomi klasik ya, sangat bagus, di mana negara pada saat itu kan resesi ya, negara resesi, tapi ketika seorang khalifah ini menjadi khalifah ya, menjadi presiden lah kalau sekarang gitu,
itu apa yang jadi PR-nya itu bagaimana mengalihkan kondisi negara yang resesi tersebut. Salah satunya menghitung beban ya. Akhirnya kita hitung beban, berapa sih beban kampus gitu ya. Karena untuk pengeluaran hari ini ya kampus itu kan sebutkan jangan ya pengeluarannya. Nah, itu sih gimana Ustaz ya kalau mau Gitu. nyebut boleh. Kita tidak pokoknya mah menggaji dosen itu ya 40 sampai dosen karyawan teknik itu kan 40 sampai 55 orang kan ada di sini kan gitu ya. Kebayang coba aja kali berapa gitu ya. Iya, gitu kan. betul. Coba. Itu bisa dihitung lah gitu. Nanti pemirsa yang hitung sendiri ya. Iya. Nah, jadi prioritas kita adalah menghitung betul liability ya, beban idealnya kampus itu seperti apa gitu. Karena tentunya kan banyak hal-hal yang belum diaktifkan oleh kita. Contoh misalnya perpustakaan kita sudah ada, tapi kan belum aktivitasnya penguatan fasilitas lain sebagainya. Kan ruang-ruang diskusi mahasiswa masih belum terpenuhi lah gitu kan. Ada ruangnya tapi belum ada fasilitasnya kan gitu ya. Apalagi coba sekarang seperti ya kelas yang representatif bisa mendukung kelas hybrid dan sebagainya kan. Betul, gitu. betul. Nah artinya kita akan di 5 tahun ini akan menghitung liability ini dan kita menargetkan mendapatkan bantuan ataupun masukan selain dari mahasiswa karena ini yang salah mengurus perguruan tinggi itu. Jadi kebanyakan ketika mengurus perguruan tinggi itu hanya berpikir berpikir pendapatan ataupun pemasukan kampus itu kan dari mahasiswa ya, dari mahasiswa. Nah, ketika jumlah mahasiswa tidak mencapai gitu kan, belum maksimal gitu ya, belum maksimal, maka seharusnya ada porsi lain. Itu Berarti kan ada usaha-usaha lain ya, Ustaz? karena kan tridharma perguruan tinggi, tridharma perguruan pengajaran ya kan, penelitian, pengabdian. Nah, porsi-porsi yang lain itu harusnya bisa dimonetisasi gitu. Artinya bisa diolah sebagai pendapatan kampus Ya. gitu. Itulah yang harus kita perjuang. Makanya kolaborasi antara dosen, manajemen, kampus gitu. Bisa bisa kolaborasi. Ustadz, kalau kita membahas soal mahasiswa dan realita kampus sebagai dosen juga nih, Ustadz pasti paham kan karakter mahasiswa sekarang. Menurut Ustadz, apa yang sering disalahpahami mahasiswa tentang kebijakan kampus, dan sebaliknya apa yang menurut Ustadz perlu lebih dipahami oleh pihak kampus dari suara mahasiswa? Ini mendingan dibalik pertanyaannya. Apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa kampus biar mahasiswa bisa paham dengan keinginan kampus. Betul. Seharusnya adil ya. Iya, ada feedback. Ya, harusnya di sini berdua dengan Presiden BEM atau dengan satu sisi dengan pihak lain lah gitu. Biar nanti seharusnya bisa seimbang gitu kan. Ya, ada problem solving di situ, ada winning solution gitu ya. Nah kalau saya lihat sih begini ya, teman-teman mengkritik itu hal yang wajar, baik secara zahir ya ataupun tersembunyi gitu ya. Kritik itu adalah sebuah kerangka konstruksi dari negara demokrasi gitu ya. Nah, tergantung bagaimana kritik ini, kritik yang konstruktif atau destruktif gitu ya. Nah, balik lagi tergantung perspektif gitu, tergantung cara pandang kita terhadap kritik itu. Dan saya pun dengan kritik alhamdulillah saya menjadi pribadi yang berevaluasi diri gitu. Berusaha berevaluasi dan saya buktikan saya nggak anti kritik gitu kan. Contoh misalnya memang ketika saya dengan tugas ngurus kampus secara manajerial gitu ya, bagaimana di luar hubungan dengan
stakeholder luar, membangun komunikasi dengan Kopertais ya, koordinator perguruan tinggi Islam ya, kemudian juga membangun komunikasi dengan Ban PT, membangun komunikasi dengan Pusdatin di Ristek Dikti itu kan, membangun komunikasi Kementerian Agama gitu kan. Tapi saya juga punya kewajiban di sini karena BKD saya, beban kerja dosen saya itu juga harus dipenuhi, itu dengan mengajar salah satunya gitu ya. Nah mengajar pun jangan sampai ya saya setuju sih gitu ya, jangan sampai cuma rebutan jadwal akhirnya jadi nggak ngajar gitu kan. Pengen populer tapi nggak bisa memenuhi gitu kan kewajiban ngajar tersebut. Nah akhirnya kan saya punya solusi nih, solusinya seperti ini, ngobrol dengan mahasiswa, dan itu pun saya sampaikan ke teman-teman dosen. Kenapa? Kan kita juga punya forum dosen, dan alhamdulillah kita di tahun akademik sekarang ya di administrasi itu kita lagi nge-pull up intensitas gitu ya, intensitas keaktifan antara pengurus dengan dosen-dosen. Kan tidak semua kan dosen sebagai pengurus kan, iya, manajemen. Tapi di situ ya jadi apa? Jadi sharing lah. Oh gini nih kelasnya Atip yang datang sekian orang doang nih misalnya kan gitu ya. Yang di kelas Nasya yang suka sakit ini siapa? Yang suka sakit ketika jam pelajaran, ketika beres jam pelajaran ada nongkrong di kantin dan sebagainya gitu kan, nongkrong. Aduh siapa itu ya? Nah, ini kan artinya kan ya bisa jadi emang karena sakit pribadinya atau sakit hati dirinya kan gitu ya, iya, dengan dosennya. Karena akhirnya kan kita bisa sharing bareng-bareng gitu kan. Tentunya kalau pendekatan dulu zaman kita jadi mahasiswa lah gitu ya, ya dosen itu ya benar-benar super killer lah gitu ya. Tapi kalau sekarang dosen kalau super killer gimana gitu ya, saya juga masih terus mempelajari hal itu gitu. Karena dulu saya pertama ngajar itu yang punya 3 kali pertemuan dengan saya gak masuk, saya coret langsung misalnya kan gitu, atau 15 menit setelah saya masuk nggak boleh ada mahasiswa yang masuk gitu ya. Ini kan harus harus ditemukan titik temunya gitu. Tentunya ya pada akhirnya gini, dosen harus sadar dengan tugasnya ngajar, dan saya pun menyadari tugas itu. Mahasiswa pun harus sadar dengan kewajibannya sebagai mahasiswa belajar gitu ya. Berarti perlu sinergitas ya dari mahasiswa ke dosen dan pengurus-pengurus. Kayaknya kita perlu ngopi deh gitu. Ya, Jadi perlu ngopi chill ya gitu. Jadi coba ruang-ruang ini tuh kan harus diciptakan baik skala mikro maupun makro gitu ya. Skala mikro ya hubungan semua dosen, antum ngobrol dengan semua dosen gitu kan. Skala makronya memang harus didorong bikin program inaugurasi kayak gitu kan, atau kemah bareng gitu kan, open trip bareng gitu ya. Nah kan itu jadi jadi salah satu challenge ya, tantangan. Bisa nggak kita ngabungin ya, katakanlah misalnya kayak malam keakraban gitu. Ada mahasiswa yang super sibuk misalnya kan, atau ada dosen yang super sibuk juga, atau ada manajemen yang super sibuk juga gitu misalnya. Tapi kalau kita berazam, yuk kita ngumpul bareng-bareng, kita bangun chemistry itu gitu kan. Tapi pertanyaannya dari mana dan dari siapa yang memulainya kan gitu ya. Kalau saya sih di wakil ketua 2, yuk gagasan ini munculkan gitu supaya chemistry karena membangun kampus itu ya oleh orang kampus ya. Jadi jangan sampai Mas Atip ngebangun kampus bukan oleh orang kampus, jangan sampai. Kalau ngebangun kampus bukan sama orang kampus, nggak ngerti budaya kampus gitu ya. Benar. Jadi budaya kampus itu disebut dengan civitas akademika. Civitas akademika siapa? Ya mahasiswa, dosen, warga kampus gitu kan, karyawan. Nah, itulah disebut civitas akademika gitu ya. Gitu. Berarti tantangannya berat sekali ya, dari administrasi, keuangan, untuk menggaji dosen segala macam. Enggak sih Mas Atip ya. Kalau saya sih nggak menganggap ini berat. Saya boleh. gini ya. Kalau ringan ya kawan. Kalau saya selalu mempunyai slogan ya infiru hifa wasikola gitu ya. Jadi berangkatlah kita dalam keadaan hifa ringan, ataupun misalnya kita berangkat dalam sebuah kondisi yang memang tidak ringan atau berat. Tapi ya tugas kita apa ya? Ya kita lagi transaksi dengan Allah. Saya selalu sebutkan gitu. Karena pada hakikatnya kalau menjunjung tinggi
teori ekonomi Adam Smith, ya, teori profit oriented, ya. yang nggak bakalan kena, nggak bakalan dapat. Ya, Tapi kalau teorinya Maqasid Syariah, teorinya Al-Falah, gitu kan, kemenangan, yang insya Allah fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah gitu. Jadi selalu aja lah, jangan terlalu stres juga ngurusin kampus, tapi jangan nggak serius gitu ya. Kalau nggak serius ya nggak beres-beres. On the track. Gitu. Yang terpenting jalanin sesuai dengan target-target yang sudah dicapai gitu. Saya juga ingat nih kata-kata Ustadz Ikhwan yang paling saya ingat sampai sekarang. Lebih baik besar di tempat yang kecil daripada kecil di tempat yang besar. Ya. Oke, sebagai penutup nih Ustadz, apa pesan Ustadz untuk mahasiswa terkait masa depan kampus kita, terutama biar mahasiswa kita tuh nggak cuma kritis tapi juga konstruktif gitu kan? Oke. Saya pesannya satu sih, jadi mahasiswa sejati. Ya, jadi keywordnya cari aja. Jadi mahasiswa sejati seperti apa? Karena tentunya mahasiswa itu bukan pure menjadi aktivis ataupun tidak pure juga menjadi akademis. Semua itu harus balance, harus seimbang. Yang menjadi aktivis silahkan gitu kan, perjuangkan aktivis, karena masa mahasiswa itu masa membangun relasi dan koneksi gitu ya. Tetapi antum harus pahami, mahasiswa pun sebagai mahasiswa akademis yang harus menciptakan, membangun ruang-ruang akademika, ruang-ruang intelektual, ruang-ruang diskusi, ruang-ruang berpikir, karena itu ruang kalian gitu ya. Sehingga ruang kalian yang harus dibangun oleh kalian. Terakhir, pesan saya kepada mahasiswa, ingat administrasi keuangan. Gitu ya, karena itu adalah kewajiban gitu ya. Gitu. Itu adalah kewajiban. Kalau misalnya ya kewajibannya nggak dilakukan, ya kan kalian dapat haknya pun ya pada sayang kampus kan. Ya, jadi jangan sayang ke dosennya lah, sayang ke kampusnya lah gitu ya. Jadi sayangi kampusnya, cintai kampusnya, bangun kampusnya. Kalau udah sayang, sudah cinta kan memiliki ke kampus ya. Kalau kita sudah memiliki kampus, kita akan membangun kampus. Ya. Kita bangun kampus bersama. Siap. Terima kasih banyak Ustadz Ikhwan atas obrolan yang santai dan Insightful banget hari ini. Oke. Semoga obrolan ini bisa bikin mahasiswa jadi lebih paham bahwa kebijakan kampus itu bukan cuma soal aturan tapi juga proses panjang di balik layar. Oke, terima kasih. Buat teman-teman pendengar, terima kasih sudah menemani kami sampai akhir. Kami Atif dan saya Nasya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya podcast Aksi Narasi, berani beraksi, kuatkan narasi. Ustadz boleh ikutan gak sih? Oke, slogan ulang kita slogannya. Kalau saya bilang aksi narasi, nanti berani beraksi, kuatkan narasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya podcast Aksi Narasi, berani beraksi, kuatkan narasi.